Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, kita masih di pembahasan Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan sesungguhnya di antara manusia-manusia ada yang menyembah selain Allah, yuhibbunahum ka hubbillah, di mana mereka mencintainya sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih cinta mereka lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, kita sudah bahas di kajian lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai, dan manusia juga memiliki sifat mencintai. Di sini disebutkan, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, di antaranya tafsiran ayat ini yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka itu mencintai Allah seperti mereka mencintai berhala-berhala mereka. Jadi kecintaan mereka kepada Allah sama seperti kecintaan mereka terhadap berhala-berhalanya, Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Dan dari sini kita ketahui bahwasanya orang-orang musyrik dahulu itu mereka meyakini akan Allah. Ya, bukan berarti mereka tak meyakini sama sekali. Beda dengan musyrik-musyrik yang hari ini, seperti Buddha, Hindu, Konghucu dan lain-lainnya, mereka sama sekali nggak paham dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu, mereka meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditanyakan kenapa mereka itu menyembah berhala, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali niat kami semoga berhala-berhala itulah yang akan mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah, karena umumnya berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik terdahulu adalah perwujudan orang soleh yang mereka yakini orang soleh ini dekat dengan Allah. Adapun mereka kalau mau dekat dengan Allah, mereka merasa tidak percaya diri, sehingga mereka butuh orang-orang yang mereka anggap soleh, butuh dengan orang-orang yang mereka anggap dekat dengan Allah, mendekatkan mereka. Mereka lah yang orang-orang inilah yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan tawasul. Ya, disebut dengan tawasul. Misalnya ini, kita nggak kenal dengan Pak Prabowo. Kita kenal dengan dia nggak kenal dengan kita kan? Kita kenal dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo yang nggak kenal dengan kita. Kita perlu ada keperluan dengan dia. Untuk langsung kita pasti nggak bisa. Kalau kita tiba-tiba datang ke hadapan dia katakan nanti siapa? Jangankan masih mendingan itu masih bisa berhadapan. Dekat aja mungkin, bertemu saja mungkin belum diizinkan. Demikian ikhwah. Berarti harus ada orang dalam, ordal. Ya, harus ada ordalnya yang beritahu, Pak, ini ada orang begini. Nah, demikian sehingga Pak Prabowo-nya pun bisa menerima. Oh, mungkin dia punya kepentingan, tapi kan melalui orang dalam, ada perantaranya. Mereka menjadikan berhala-berhala itu seperti perantara tadi. Ya, menjadikan berhala-berhala tersebut seperti perantara yang tadi itu. Jadi kalau mereka mau langsung, mereka katakan mungkin Allah nggak kenal kita, gitulah kira-kira. Maka perlulah orang-orang soleh walaupun dia sudah meninggal, ya, diharapkan untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Makanya mereka berdoa kepada orang-orang soleh itu, minta kepada orang soleh. Tapi bukan berarti orang soleh itu yang bisa, orang soleh yang sudah meninggal itu yang bisa memperkenankan. Enggak itu keyakinan mereka. Keyakinan mereka minta kepada orang soleh yang sudah meninggal itu, yang sudah jadi berhala. Harapannya orang soleh itulah yang menyampaikan kepada Allah. Jadi bukan berarti mereka meyakini orang-orang soleh yang mereka sembah itu bisa memberikan sesuatu, enggak itu ikhwah. Bedakan dengan yang musyrik sekarang ini, mereka meyakini berhala itu yang bisa mengabulkan. Demikian ikhwah. Jadi masih lebih kemusyrikannya masih lebih baik lah, masih ada dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena tawasul yang mereka lakukan itulah membuat mereka jatuh kepada kesyirikan. Itu ikhwah. Ya. Kalau orang Arab dulu biasa bersumpah dengan nama Allah, Allahi katanya gitu. Tapi di samping itu dah demi Lata, Uzza, Manat, ada juga seperti itu. Makanya muncullah makanya ada ayat ini, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara orang-orang ada yang menyembah selain Allah, di mana berhala yang mereka sembah itu mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Kan nggak bisa kita mencintai sesuatu kecuali kita tahu. Demikian ikhwah. Jadi selipnya mereka tuh yang seperti itu, di situ selipnya. Namun selipnya itu saja sudah membuat mereka jatuh pada kesyirikan. Seperti orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tahu Allah. Ya, mereka tahu Allah. Yahudi tahu Allah, kan nggak tahu. Tapi begitulah terjadi perubahan di agama mereka. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Ya. Taib, jadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau orang beriman tidak bisa, dia harus lebih mencintai Allah dibandingkan apapun. Ya, dibandingkan apapun. Tidak bisa disamakan cintanya dengan cinta selain Allah Subhanahu wa taala. Harus kecintaannya sama seperti harus kecintaannya di bawah kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala aktivitas yang akan mereka lakukan, Allah suka apa enggak ini? Kalau Allah larang, jangan. Nah, gitu dia. Berarti sebagai konsekuensi orang yang suka dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka harus tahu info-info apa yang Allah suka dan apa yang Allah tak suka. Itu ikhwah. Itu sebagai konsekuensi supaya cinta kita berbalas. Syuraih, seorang qadhi, ketika dia menikah dengan seorang wanita dari Bani Tamim, ya, ketika malam pertama mereka mau berbicara, apa kata si istrinya? Dia dimulai dengan innalhamdulillah. Ya, awalnya Syuraih melihat Bani Tamim ini biasanya wanitanya tuh kasar-kasar, tegas-tegas. Jadi apa diceraikan saja ya, kata bergumamlah dalam hatinya.
Tapi nanti saja, saya lihat saja, kalau cocok ya lanjut, kalau enggak ya mau gimana lagi. Akhirnya begitu di malam pertama Syureh megang tangannya, si wanita ini narik tangannya. Ala rislika ya Abu Syureh. Tenang dulu. Dalam hati Abu Syurehnya, kan betul, nah gitu kira-kira. Kemudian wanita ini memulai dengan innal hamdalillah, malam pertama nih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bayangkan ikhwah, malam pertama kena khutbah dia. Kena ceramah pakai innal hamdalillah. Ya, itu kan berarti formal kali ikhwah. Ya kan? Oh, bayangkan antum baru nikah, kemudian di malam tersebut pertama kali ketemu dengan istrinya ini satu kamar, kemudian ketika mau bicara kemudian sebentar bang, abang duduk sana, saya duduk sini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Waktu kaku kali gitu ya. Tapi begitulah ikhwah. Bicaralah dia, saya, kata si istri, saya ini orang asing. Saya tidak tahu engkau. Saya tidak tahu engkau. Oleh karena itu beritahukan kepadaku apa yang engkau tak suka dan apa yang engkau suka. Nah, itu ikhwah. Jadi antum kalau jadi cekcok dengan istri, coba buka majelis. Innal hamdalillah nahmaduhu. Demikian. Kemudian tanya, "Dek, apa yang engkau enggak suka dan apa yang engkau suka?" Si istri juga begitu. Jadi bisa bisa menyesuaikan daripada sebulan sampai 4 kali 5 kali bertengkar gara-gara miskomunikasi. Iya kan? Jadi coba disitulah si istri ini mengatakan apa yang kau suka dan apa yang kau nggak suka. Beritahu aku. Diberitahulah ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu ikhwah. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang kunjungan dari keluarga ipar? Berarti keluarga istrinya. Ibu mertua, adik-adik ipar. Kata Syureh, aku tidak begitu suka dikunjungi oleh ipar. Wah. Aku tidak begitu suka dikunjungi oleh ipar. Ipar kan bukan mahram kan? Tidak suka. Baik. Yang ketiga, siapa yang boleh mengunjungiku dari tetangga-tetangga? Apa kata Syureh? Kalau keluarga itu jangan boleh masuk. Ini keluarga nggak bagus. Tapi keluarga itu silahkan, boleh, nggak apa-apa. Jadi sudah dibatasi, ikhwah. Ya, ya tentu orang-orang ini orang-orang yang sudah memang punya latar belakang ilmu kemasyarakatannya tahu, ilmu agamanya tahu, sehingga dia bisa menempatkan diri apa yang tidak dia suka dan apa yang dia suka sesuai dengan syariat. Ya kalau kita yang nggak mengerti, apa yang abang nggak suka? Abang nggak suka gudeg, belum apa? Gak suka gudeg, gimana kalau itu ikhwah? Boleh juga, silakan. Dek, ketahuilah wahai orang-orang beriman. Abang makannya ndak suka yang pedas. Boleh nggak? Boleh ikhwah. Daripada ketika antum masak, si istri masak kemudian pedasnya minta ampun, kan biasa ikhwah. Istri suka pedas, suaminya kadang-kadang nggak suka pedas. Maka si istri harus menyesuaikan selera suami. Tapi memang di dalam cerita itu enggak pula Syureh bertanya, dan engkau di apa yang engkau suka dan apa yang engkau enggak suka. Enggak pula ditanya. Kenapa kira-kira itu? Gimana ikhwah? Yang ditanya itu Syurehnya. Tapi Syureh enggak balik bertanya. Nih sekarang giliran abang tadi. Kau enggak suka apa? Apa yang kau suka, apa yang kau enggak suka, bilang. Gitu, gimana? Kira-kira kenapa? Kenapa yang istri enggak ditanya? Ih, antum macam nggak pengalaman, nggak penikmat. Apa yang jomblo-jomblo semua ini? Itu baru Sleman, itu baru Aceh betul nih. Bukan kaleng-kaleng. Demikian. Karena kalau istri itu menyesuaikan dengan suami, itu dia. Ya boleh, kadang-kadang sih boleh suami menyesuaikan dengan istri, boleh, tak masalah. Tapi hukum dasarnya seperti itu. Karena suami yang memimpin. Jadi istri bertanya apa yang dia tak suka dan apa yang dia suka. Itu ikhwah. Oleh karena dalam masalah ini, istri dia mengikut suami. Bahkan para ulama kita ikhwah, kalau ada perbedaan pendapat dalam masalah fikih antara suami dan istri,
dan perbedaan itu memang perbedaan mu'tabar, maka istri ikut mazhab suami. Seperti misalnya istri berpendapat cadar itu sunnah, suaminya berpendapat cadar itu wajib, maka istri ikut suami. Demikian juga sebaliknya. Istri berpendapat cadar itu wajib, sementara suami berpendapat cadar itu sunnah, maka istri ikut suami. Demikian ikhwah. Karena kalau berbeda nanti akan terjadi pertengkaran. Misalnya suami mengatakan di sini kamu buka aja cadarmu. Karena suami mengatakan itu sunnah. Demikian. Menurut suami dalam ini majelis ini mungkin keluarganya atau apalah namanya kita nggak tahu, atau dengan para bos-bos misalnya yang di undangan itu undangan para istri juga misalnya, ya mungkin dia mempertimbangkan begini dan begitu, akhirnya kamu tidak usah pakai cadar. Nah demikian. Ya kalau istrinya, bang berdosa lah bang, wajib cadar. Wajib cadar nggak wajib deh, wajib apa nggak percaya? Udahlah masing-masing lah kita, tengkar jadinya. Demikian ikhwah, itu masalah-masalah fikih. Kecuali kalau masalah sudah jelas haram halalnya, ya. Beda pendapat antara suami dengan istri. Istri berpendapat jilbab wajib, suami berpendapat jilbab nggak wajib gitu. Nah, kalau ini nggak bisa, karena itu suatu hal yang sudah jelas. Demikian ikhwah. Ya, jadi itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini orang-orang Quraisy pada waktu itu mereka mencintai Allah sebenarnya. Mereka mencintai Allah, tapi karena mereka punya yang namanya berhala-berhala yang mereka yakini adalah orang-orang yang perwujudan dari mayat-mayat orang-orang soleh yang meninggal dunia, mereka inilah yang akan membawa mereka mendekat kepada Allah. Akhirnya mereka menyembah berhala-berhala itu. Jadi ikhwah ingat, sama sekali mereka enggak meyakini berhala itu yang ngasih rezeki, enggak. Memang mereka doanya minta ke berhala, tapi keyakinan mereka itu bukan si berhala ini yang memberi. Tapi apa ikhwah? Berhala itu ya yang nanti akan menyampaikan kepada Allah. Gitu ikhwahnya. Mainnya begitu mereka, keyakinan mereka itu. Demikian. Jadi ikhwah, kalau ada orang-orang muslim pergi ke kuburan kemudian dia minta pada kiai yang dianggap sebagai kuburan keramat, kemudian dia meyakini kiai itu yang bisa memberikan apa yang mereka minta, ini lebih musyrik dibandingkan orang musyrik dahulu. Lebih musyrik. Demikian ikhwah, walaupun dia hari-hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena mereka nggak paham dengan kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini cek 1 2 tes. Dalam masalah ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya itulah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang, coba perhatikan, seorang seorang muslim harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat setiap cinta itu pasti akan dituntut sebuah konsekuensi, karena cinta itu perlu pengorbanan, ya perlu pengorbanan. Jadi dituntut sebuah konsekuensi dengan artian dia harus melaksanakan apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Kan sudah kita bahas bahwasanya laisa sya'nu bi an tuhib wa tuhibbullah walakinna sya'na bi an tuhab. Tidaklah masalah di sini adalah engkau mencintai Allah, tapi yang jadi permasalahan adalah apakah engkau dicintai oleh Allah apa tidak. Kalau semua orang akan mengatakan cinta kepada Allah, tapi apakah cintanya berbalas ataukah tidak? Kan ini permasalahannya. Ya kalau hanya kita katakan cinta kepada Allah, tapi cinta kita bertepuk sebelah tangan, kemudian akhirnya dimasukkan ke neraka, kan jadi kecewa. Berarti memang cinta kita itu cinta yang ada masalah. Hanya lip service saja, berarti hanya sekedar di mulut saja. Karena kalau kita mencintai sesuatu, konsekuensinya kita akan melakukan apa yang diinginkan oleh yang kita cintai. Itu ikhwah. Segala hal.
Demikian juga ketika kita mencintai Allah, kita laksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya ketika kita mencintai makhluk, dia akan kita tahu apa yang diinginkannya, maka kita laksanakan apa yang diinginkannya, yang dia inginkannya itu untuk maslahat dia. Untuk maslahat dia. Misalnya, orang yang kita cintai suka mie Aceh. Kemudian kita beli mie Aceh. Untuk siapa itu mie Aceh? Untuk siapa? Antum masih dengan saya? Hah? Untuk istri. Demikian. Itulah kalau kita cintakan makhluk. Untuk istri. Anak kita mencintai anak. Kita katakan, nah insya Allah besok ayah sudah pulang. Mau apa gitu. Mau oleh-oleh apa? Oleh-oleh apa itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan si ayah atau untuk kepentingan si anak? Anak. Demikian ikhwah. Kalau kita mencintai Allah, apa yang diinginkan oleh Allah itu adalah untuk maslahat kita yang mencintai dia. Demikian. Ketika Allah menyuruh kita aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin, jangan dikira itu untuk kepentingan Allah, itu kembali untuk kepentingan kita. Itulah bedanya ikhwah. Ya. Itulah bedanya. Allah suka agar kita baik dengan keluarga. Khairukum khairul li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Aku adalah orang, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Ketika Allah mencintai orang yang melaksanakan ini, itu masalahnya kembali untuk keluarga dia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang kaum muslimin supaya mereka itu menutup auratnya, demikian juga wanita menutup auratnya, itu bukan maslahat Allah, kembalinya kepada maslahat kita yang mencintai Allah. Allah nggak punya kepentingan sama sekali. Innallaha ghani. Allah itu tak butuh, Allah itu maha kaya, nggak butuh makhluknya. Demikian. Ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah kuciptakan jin dan manusia, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Jangan dikira Allah butuh dengan sembahan kita. Justru kita menyembah Allah, balik faedahnya kembali kepada kita. Itu unik ya ikhwah. Ya. Jadi kita nggak dirugikan. Kalau kita mencintai orang, manusia, kita dirugikan. Artinya ada sesuatu yang rugi. Tapi karena kita mencintai, kita tidak merasa dirugikan ikhwah. Ya. Kita nggak merasa dirugikan. Makanya apapun beban kita di dunia ini, kalau kita lakukan dengan cinta, itu nggak akan terasa berat. Tapi seringan apapun di muka bumi ini, kalau kita lakukan dengan terpaksa, tidak atas dasar cinta, itu akan menjadi berat dan sangat berat. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, jadi oleh karena itu, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kecintaan yang kembali maslahatnya kepada kita. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau kita taati apa yang Allah katakan, apa yang Allah perintahkan, kita jauhkan apa yang Allah larang, itu kembali kepada kita, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, ikhwah azallahu wa iyyakum. Kita lihat beberapa jenis cinta. Nah, ini dia. Beberapa jenis cinta. Cinta itu ada yang terkait dengan Allah dan ada yang terkait dengan selain Allah. Kalau dia terkait dengan Allah, jenis pertama yaitu mahabbatullah. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan syarat seperti sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 31. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah. Kamu akan dicintai oleh Allah. Jadi kalau kamu mencintai Allah, ya ikuti Rasulullah. Kalau kamu ikut Rasulullah, niscaya cintamu akan berbalas, kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi maslahatnya ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah, maslahatnya apa? Kembali kepada kita, bukan kepada Rasulullah juga. Ya, bukan kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu persyaratan, ya persyaratan. Apabila kamu mencintai Allah, ikuti Rasulullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Kalau kamu cinta kepada Allah, kamu nggak ikut Rasulullah, ya sudah, cintamu nggak akan berbalas, Allah tak akan mencintaimu.
Itu yang pertama ikhwah, ya. Mencintai Allah di atas segalanya. Di atas segalanya. Setiap tindak tanduk kita, ukuran pertama, boleh nggak ya menurut Allah? Itu dia. Apapun yang kita lakukan, antum buka-buka HP. Kalau yang punya ilmu, dia akan muncul bisikan. Boleh nggak ya saya lihat ini? Nah, itu dia. Ketika sesuatu nggak boleh, akan ada dalam hatinya, nggak boleh lah itu. Atau akan muncul dalam hatinya, sia-sia, yang lain aja lah dengar gitu. Tapi nanti akan ada bantahan. Sebentar aja, untuk refreshing, gitu-gitu. Dia akan terus ada. Demikian ikhwah. Dia akan terus ada itu. Tapi yang punya ilmu ya. Yang nggak punya ilmu lanjut aja dia. Demikian ikhwah. Dia yang nggak tahu kalau musik itu haram. Begitu lewat musik, dia akan dengar. Kenapa? Nggak ada bisikan itu. Tapi kalau antum-antum gitu, lewat musik, wah ini favorit gue nih, tahun 97 gitu. Demikian, waktu masih SMA dulu. Teringatlah waktu dia masih ada pasangan dulu kan, waktu masih ada cinta jatuh cinta, pacar-pacar, masih ada cinta-cinta monyet yang bercinta. Nah, demikian. Jadi teringatlah kan, aduh, tapi haram ini. Sekali-sekali, gitu-gitulah. Sekali-sekali. Nah, itu dia ikhwah. Itulah dia. Kenapa? Karena sudah tahu hukumnya. Kalau nggak tahu nggak bisa. Dia nggak ada. Gejolak seperti itu nggak ada. Paling nanti kalau dia sentimen, Wahabi nggak bolehkan musik ini. Aku dengar biar tahu dia boleh. Begitu ikhwah. Ya, itulah dia. Baik. Jadi ada sebuah konsekuensinya ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat ikhwah, kita mencintai Allah nggak untung. Itulah. Jangan kalau awak cinta kali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah dia mencintai Allah yang untung. Makanya kan ada yamunnuna alai an aslamu. Yamunnuna alaikum apa? An aslamu. Mereka menganggap kami kan sudah beriman, maka kami harus diginikanlah gitu. Apa namanya ya, ikhwah? Misalnya, saya sudah ngaji loh, begitu. Maka kasihlah saya fasilitas, gitu. Masa saya demam nggak dikasih bantuan, gitu kira-kira. Jadi dia ngaji, kemudian dia merasa ya dia ngaji itu orang lain yang untung. Demikian ikhwah. Kadang-kadang yang madau ini kan biar tapok tuh Ustadz, nggak ngaji aku dengan dia. Nggak ngaji aku dengan dia, biar tahu dia dulu. Padahal dia ngaji si Ustadz nggak ada untungnya sedikit pun. Demikian ikhwah. Ya, jadi itulah dia namanya yamunnuna alaiha aslamu. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, terhadap Allah nggak seperti itu. Kita mencintai Allah sama sekali Allah nggak butuh dengan cinta kita itu. Ya, tapi Allah memberikan bonus kepada orang yang mencintai Allah walaupun Allah tidak butuh. Itu ikhwah. Ya, walaupun Allah tidak butuh. Itu dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang mahabbatu fillah. Kecintaan fillah. Kecintaan fillah ini begini ikhwah. Kecintaan mungkin kita artikan kecintaan terhadap orang-orang yang ada di jalan Allah. Ya. Kalau tadi kan kita langsung kepada Allah. Ini mencintai orang-orang yang ada di jalan Allah. Jadi setiap kita lihat ada orang tuh Masya Allah taat di atas sunnah Rasulullah, akhlaknya bagus, kita sayang dengan dia. Kita sayang dengan dia. Kita nggak ada berharap apa-apa. Dia bukan orang kaya juga, nggak ganteng juga, tapi kita bisa sayang dengan dia, kita senang dengan dia. Itu namanya mahabbatu fillah. Kecintaan di jalan Allah. Setiap orang yang berada di jalan Allah ini kita sayang dengan dia. Itu ikhwah. Ya. Jadi kita bukan hanya mencintai Allah, tapi juga kita mencintai orang yang mencintai Allah. Gitulah kira-kira. Ya. Ikhwah, di dunia saja misalnya kita punya kawan dekat lah, kita katakan. Kita punya istri aja lah kita katakan biar jelas. Kita punya istri.
Istri kita kan hanya satu nih, ya. Kemudian kita cinta, sayang kita dengan istri kita. Gimana ikhwah? Betul ini pernyataan ini? Gak yakin, kok macam-macam orang gak yakin ini. Betul antum mencintai istri antum? Paten kali. Macam terpaksa. Harus ditanya dulu. Baik. Jadi rahimallahu wa iyyakum, orang yang antum sayangi, udah, tiba-tiba ada orang membenci dia. Aku nggak membenci antum ya, saya tuh membenci istri antum. Gimana kira-kira? Ya kita tersinggung loh. Ente membenci orang yang saya cintai, sama saja ente membenci saya. Gitu ikhwah. Gitu jadinya. Bagaimanapun akan terasa, ya. Bagaimanapun akan terasa. Ya kalau ditumbuknya istri kita, apa nggak tertumbuk kita dia? Gitu bahasanya gitulah, iya kan? Ya kalau diganggunya istri kita, dijegatnya istri kita di jalan misalnya, yuk kita yang marah. Ini istri saya, udahlah cuman satu, kok ganggu lagi, misalnya begitu. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam masalah ini kita mencintai orang yang berada di jalan Allah. Kita mencintai orang yang mencintai Allah. Itu dia ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kalau ada sesama muslim, dia mencintai karena Allah, dia memiliki istri, cinta karena Allah, itu Masya Allah, cinta ini akan membawa, kalau untuk keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena cinta kepada Allah. Karena cintanya, karena solehahnya kita ya. Makanya ikhwah, untuk membina sebuah rumah tangga, modal yang paling utama yang tidak boleh tidak ada, yaitu dua-duanya harus orang-orang yang cinta dengan Allah. Alias yang laki-lakinya soleh, yang perempuannya solehah. Ini modal dasar. Ini nggak bisa ditawar kalau yang ini. Kalau yang lain boleh ditawar. Masalah kecantikan boleh ditawar, masalah harta boleh ditawar, masalah keturunan bisa ditawar. Tapi kalau masalah agama itu tak bisa ditawar. Tapi sekarang banyak juga yang nawar-nawar ikhwah. Kebetulan calonnya ganteng, kaya, kemudian apa lagi? Keturunan bangsawan misalnya. Tapi itulah nggak soleh, sholatnya sekali-sekali. Tapi nggak apalah, nanti kan bisa dibawa ngaji gitu kira-kira ikhwah. Jadi diolah seperti itu. Demikian juga ikhwannya tertarik dia dengan seorang artis. Artis itu cocok juga dengan dia. Udah jelas ini artis orangnya nggak ngerti agama gitu kan ikhwah. Udah nggak apa-apalah, nanti kan bisa dibawa ngaji, gitu ikhwah. Itu spekulasi namanya, tidak bisa, nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Terlalu banyak PR yang harus kita kerjakan. Kalau yang masalahnya itu di masalah agama, banyak sekali PR-nya nanti. Demikian ikhwah. Tapi kalau masalah fisik, misalnya dia kurang cantik, ini mudah PR-nya. Tinggal antum punya fulus, muluslah dia. Demikian, ya. Itu ikhwah, mudah. Apa misalnya harta? Ya yang penting kita berusaha. Demikian. Berapa dapatnya ya udah, yang penting kita usaha. Gak ada masalah ikhwah. Bisa kita sesuaikan kehidupan kita, sesuaikan dengan pendapatan kita. Ya kalau seandainya pendapatan kita sedikit, ya sudah, makan nasi biasa, lauknya lauk biasa-biasa, ceplok misalnya, telur dadar misalnya, masih enak kan ikhwah, masih enak. Demikian ikhwah, nggak harus yang harus rendang, nggak harus daging, ceplok bisa, setiap hari ceplok juga bisa, nggak masalah, enak. Kalau memang itu memang kita sanggup, memang itu yang kita sanggup, bisa. Banyak orang yang hari-hari makan keceplok. Demikian. Telur mata sapi, ayam punya telur, matanya sapi lagi. Nah, itu ikhwah, bisa hidup, bisa. Bahkan yang hanya pakai nasi tok, itu bisa hidup. Bisa nggak hidup orang hari-hari makan nasi aja? Paling nggak yang paling mewah dia pakai nasi taburkan garam Himalaya gitu kira-kira. Demikian, masih bisa ikhwah. Pakai kecap banyak juga orang masih makan nasi pakai kecap, hidup dia sampai sekarang. Hidup sampai sekarang. Orang yang nggak mau itu kan karena sudah naik peringkatnya, ya, udah naik peringkatnya. Demikian ikhwah. Dulu awal-awal di sinilah
Saya dulu suka makan ini, mie ayam ai. Masih ada sekarang. Nah, dulu kan di sana itu. Beli 2 bungkus, itu kan banyak airnya. Ya kan? Taruh nasi, banyak kuah. Setalam itu kita makan berlima, meriah, nikmat aja rasanya. Sekarang nggak mau lagi. Berlima nggak mau lagi udah. Itu kan dikarenakan apa ikhwah? Ya terkait dengan pendapatan. Pendapatan bisa aja, bisa kita setel. Demikian ikhwah. Baju, ngapain beli baju mahal-mahal? Baju yang second-second juga banyak. Demikian. Tinggal kita sesuaikan kemampuan kita ikhwah. Sekolah, ustadz sekolah mahal-mahal. Allahu Akbar. Antum nggak sanggup? Nggak sanggup? Biar tim verifikasi datang ke rumah antum. Layak nggak antum dibantu? Semua sekolah punya. Mana dia nggak punya? Semua sekolah punya. Hanya memang orang-orang ini yang sekarang sekolah orang salafi mahal-mahal. Demikian, kami nggak sanggup. Ketika dibuka yang nggak sanggup, hubungi fulan. Akan muncul tim verifikasi. Nggak mau dia. Demikian, sediakan ada jalurnya. Antum yang merasa miskin kali saya Ustadz, oke, hubungi tim verifikasi. Nanti antum akan diuji kelayakannya. Layak nggak menerima bantuan? Itu ada jalurnya ikhwah, kan nggak ada. Ada jalurnya. Demikian. Tapi rata-rata orang ketika mau diverifikasi nggak mau. Itu dia. Nggak mau, ya sudah, kalau nggak mau berarti kan tidak bisa diberikan bantuan. Mau apa lagi ikhwah? Mau yang gimana? Nggak ada baju jilbab. Oh, udah, bilang ke kita. Kita berikan dia mau berapa di jilbab. Kalau memang nggak ada ya. Demikian. Antum juga. Ada yang nggak punya topi? Bilang nggak punya. Sekarang kau ambil dari rumah. Demikian. Apa sekarang ikhwah? Apa? Kalau masalah dunia gampang apa? Sesuaikan aja. Sesuaikan dengan kesanggupan kita. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itulah dia. Tapi kalau kesolehan gimana menyesuaikannya? Sesuaikan dengan kemampuan kita. Gimana caranya? Nggak bisa, itu nggak bisa ditawar-tawar. Kalau soleh-soleh itu nggak bisa tawar-tawar. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Supaya apa? Supaya kita berada dalam satu bahtera rumah tangga. Cinta kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bersatunya 2 orang karena cinta pada Allah, inilah yang diharapkan keturunannya menjadi keturunan yang militan ikhwah. Yang militan, yang memang tahan banting. Yang akan melanjutkan dakwah tauhid, begitu ikhwah. Jadi bukan generasi kena hujan rintik-rintik pusing, jalan sikit urat kejepit. Demikian ikhwah. Ya, dia tuh memang orang-orang yang memang militan. Demikian ikhwah. Dan memang kita harus biasakan mereka menjadi seorang yang militan. Itu ikhwah. Karena apalagi anak-anak kita ini, anak-anak kita itu akan menghadapi generasi zaman yang jauh lebih sulit dibandingkan yang kita sekarang. Godaan mereka itu lebih rumit dibandingkan kita sekarang ikhwah. Memang dalam mencari hidayah, okelah bapaknya militan. Ya, tapi kalau masalah ilmu kan sekarang Masya Allah berserak ilmu-ilmu ini ikhwah. Antum bisa dapat dari mana aja. Antum mencari hadis dari mana aja bisa antum dapati. Mau kajian apa, judul apapun silahkan. Antum tinggal semua ada di jari. Antum bisa dengarkan. Demikian ikhwah. Kalau dahulu kan kita cari sendiri. Tengok di kitab, buka kitab segala macam. Wah, sekarang Masya Allah tinggal klik muncul Demikian ikhwah. Ya, ada program baru dari Google apa? Copilot apa namanya? Social apps gitu. Artinya antum bisa tanya apapun. Di situ antum bisa tanya apapun. Dia akan jawab. Kalau dia jawab pakai bahasa Inggris, antum bisa, bisakah Anda bahasa Indonesia? Tentu dong, katanya gitu. Apa namanya? ChatGPT. Nah itulah, nggak tahu saya. Ya nanti dia tunjukkan kita ke WhatsApp dia. Masya Allah. Demikian ikhwah. Teman memang harus tahulah kita dasar-dasarnya. Nanti ditujukannya kepada yang buruk. Demikian. Tadi saya iseng. Siapakah Ali Nur Medan? Tahu dia rupanya. Awak kira nggak tahu. Biar tahu dia. Ada orang yang dia nggak tahu. Tahu juga dia rupanya. Demikian ikhwah. Itulah dia ikhwah.
Sekarang Masya Allah, Allah beri kemudahan. Taib. Itulah dia. Al-mahabbatu fillah. Mencintai orang yang berada di atas Allah, dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhwah. Ya. Jadi kita cinta dengan dia kenapa? Karena cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan dikarenakan kaya, bukan dikarenakan sering mentraktir, bukan, tapi dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah mengatakan, wa rajulani tahabba fillah wajtama alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu yang 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai fillah. Dia mencintai karena dua-dua berada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berkumpul dan terpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan ikhwah, kedekatan kita dengan orang-orang yang sudah mengaji itu akan berbeda dengan kedekatan kita dengan kerabat sendiri. Antum merasakan enggak? Iya kan? Kedekatan kita dengan orang-orang yang sudah mengaji itu bisa berbeda, lebih dekat dia dibandingkan dengan, bahkan lebih dekat ketimbang kakak abang sendiri. Demikian ikhwah. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bukan karena kepentingan ini, kepentingan itu. Kalau dia ngaji karena kepentingan ini, kepentingan itu, kepentingan dia tidak terberikan, akhirnya dia nyingkir, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dakwah ini awal-awalnya bukan karena orang-orang seperti itu. Ya. Dakwah ini bukan orang seperti itu. Dakwah ini adalah dakwah orang-orang yang mau berkorban, berjibaku. Apa yang dia beri untuk dakwah, bukan apa yang diberi dakwah untuk dia, bukan itu. Kalau dia seperti itu, dia akan nyingkir sendiri, ikhwah. Ya, dia akan menyingkir sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya ayatnya, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan terkait dengan ini, ikhwah. Bahwasanya la ilaha illallah. Yang dia terkait dengan ini seperti aliran air. Ya. Fa amma dzabadu fayadhhabu jufaa. Wa amma ma yamkusu fil wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Adapun yang kotor fayadhhabu jufaa, dia akan dengan sendiri tereliminasi. Gak tahan dia di sini. Ketika kepentingan dia tidak terakomodir, ketika keinginan dia tak terakomodir, fa amma dzabadu fayadhhabu jufaa, mereka akan minggir. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Adapun yang bermanfaat untuk manusia, dia akan tetap ada jalan. Demikian ikhwah. Makanya orang-orang yang berada di dakwah ini, di mana mereka memang karena Allah, mereka nggak peduli apakah mereka di depan, mau mereka di belakang, mau mereka di ujung, terserah. Yang penting apa yang bisa saya berikan untuk dakwah ini, untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting, bukan kenapa harus saya kenapa bukan saya yang di depan, nggak begitu ikhwah. Yang begini-begini akan nyingkir semua, pelan-pelan akan minggir dia, ya. Dan bisa saja kita awalnya bagus, lama-lama jadi nggak bagus, bisa. Karena kan niat itu bisa berubah. Demikian ikhwah. Awalnya cinta karena Allah, lama-lama ya mungkin karena sesuatu, mungkin karena sakit hati, mungkin dikarenakan nggak dibantu, mungkin dikarenakan nggak diperhatikan. Udah akhirnya minggir. Itu ikhwah. Jadi kita sekarang masih bisa berada di tengah jalan Allah. Belum tentu besok kita bisa bertahan. Belum tentu. Ya, belum tentu kita bisa bertahan. Makanya Rasulullah saja ketika berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu Rasulullah loh yang doanya. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di dalam agamamu ya Allah. Itu Rasulullah, apalagi kita. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini ya, mencintai di atas jalan Allah itu perlu perjuangan, ya. Dan mencintai karena Allah itu bisa berubah, bisa dia jadi berubah menjadi cinta bukan karena Allah, bisa berubah. Karena setan terus akan memantau kita, kapan dia masuk, dia bisa akan merubah itu semua. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Baik, Rasulullah juga pernah mengatakan
Di hari kiamat nanti Allah mengatakan, ainal mutahabuna bi jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Al yauma udhilluhum fi dhilli yaumal la dhilla illa dhilli. Hari ini akan aku naungi mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Kemudian ada sebuah kisah hadis, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, bahwasanya seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk menemui dia. Fi madrajatihi malakan. Falamma ata alaih, ketika malaikat itu mendatangi dia, dia berkata, aina turid, kamu mau kemana? Kata malaikat ke orang ini. Qala uridu akhon li fi hadhil qaryah, aku mau bertemu dengan saudaraku di kampung ini. Hallaka alaihi ni'matun tarubbuha, apakah memang ada harta yang kamu tinggalkan ke dia sehingga engkau harus bertemu dengan dia? Qala la, enggak ada. Ghairu anni ahbabtu fillah, satu saja sebabnya aku ingin bertemu dengan dia, aku cinta pada dia karena Allah. Itu saja ikhwah. Jauh-jauh dia pergi dari kampung ke kampung saudaranya itu karena Allah, bukan dikarenakan kandungnya, bukan. Ya. Qal fa inni rasulullah ilaik. Kata malaikat ini, aku adalah malaikat utusan Allah untukmu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fih. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah. Demikian ikhwah. Jadi mereka yang mencintai karena Allah, itu sebagai konsekuensinya dia akan dicintai karena Allah. Dia akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi enggak mudah untuk mempertahankan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, itu enggak mudah. Ya. Kita aja dengan istri kadang-kadang goyang juga kan? Demikian kan, goyang juga. Kok istriku sudah enggak cantik lagi gitu. Nah, demikian. Sementara akhwat-akhwat tuh mulai banyak gitu kan, yang segar-segar. Demikian. Padahal segar-segar itu belum tentu mau juga dengan dia juga, belum tentu mau juga. Tapi itulah ikhwah, diganggu oleh syaitan. Demikian. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terganggu dengan hal-hal seperti itu. Kita cinta dengan keluarga kita karena Allah Subhanahu wa taala selama mereka berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Kalaupun antum mau dua, tetap yang kedua juga karena kenapa? Karena Allah juga. Kalaupun mau yang kedua, tapi tetap konsultasi dengan yang pertama. Jangan sampai yang kedua jadi, yang pertama lepas. Itu ikhwah. Ya, jadi tetap dalam perhitungan yang cukup matang. Dalam perhitungan cukup matang. Artinya jangan sampai kita merusak citra poligami. Itu dia. Jangan sampai merusak citra poligami. Kita ajungkan jempol, yang poligami tetap menjaga. Ya, saya memberikan masukanlah kepada para ustadz-ustadz yang senior yang berpoligami. Saya hanya satu saja sih pesan saya, jaga citra poligami. Kalau antum juga bermasalah nanti, berarti antum telah merusak citra poligami. Siap Ustaz. Jadi bertahan terus, bertahan. Ya namanya juga tetap ada tetap ada rintangan kan, rintangan. Kuat memang, terpaan itu kuat. Tapi ya itulah harus dipertahankan. Demikian ikhwah. Kok antum serius sekali jadinya? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia, ya. Dan Rasulullah mengatakan berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu kecintaanmu. Aku mohon kepadamu kamu mencintaiku. Wa hubba man yuhibbu. Masyaallah. Dan kecintaan orang yang mencintaimu. Wala amalul ladzi yuballighuni hubbak, dan amalan yang dapat menyampaikan aku kepada cintamu. Yaitu doa Rasulullah SAW. Ya Allah, aku mohon kepadamu kecintaan orang yang mencintaimu, serta kecintaan kepada apapun yang dapat membuatku mencintaimu. InsyaAllah. Yang ketiga ikhwah, al-mahabbatu ma'allah. Cinta bersama Allah. Artinya, ini yang tadi tuh, dia mencintai Allah, tapi di samping dia mencintai Allah, dia mencintai berhala-berhala. Artinya sama posisi dia.
Dia mencintai Allah, tapi di samping itu dia juga mencintai makhluk-makhluk Allah yang kecintaannya sama seperti Allah. Ini nggak boleh, ini syirik. Ya, ini disebut dengan syirik, nggak bisa. Kalau sudah bercanggah dengan apa yang diinginkan Allah, ini harus digugurkan. Apapun ceritanya, siapapun dia, bahkan orang yang paling kita cintai sekalipun, ketika dia menginginkan apa yang dilarang oleh Allah, maka haram hukumnya untuk mentaatinya. Makanya konsep dasarnya la ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah. Masa sih kita mencintai makhluk kemudian gara-gara kita cinta pada makhluk kita harus durhaka kepada Allah? Kan gak layak. Sementara yang paling banyak jasanya kepada kita ya Allah. Demikian ikhwah. Dan menciptakan orang yang kita cintai itu juga Allah. Masa yang pencipta yang pertama kita abaikan? Demikian ikhwah. Ya, itulah dia yang harus kita lakukan. Tapi sementara itu suju kan mendung kan, apa namanya, antum juga nampaknya macam keinginan mau cepat istirahat, nampak itu wajah-wajahnya kepingin cepat istirahat. Tapi ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak kita langsung cepat pulang ini. Ya, masalah cinta juga Pak. Salat apa? Kita batal. Begitu kita masuk, salat Jumatnya sudah selesai. Apa? Ada yang bisa jawab? Dikah? Asisten? Yuk. Allahu a'lam Pak. Pada dasarnya di hari Jumat itu seorang laki-laki dia wajib untuk sholat Jumat. Wajib untuk sholat Jumat. Dan ketika dia tidak wajib sholat Jumat dan tidak melakukan sholat Jumat, maka dia wajib sholat zuhur. Seperti kalau bertemu dua hari raya, yaitu hari raya terjadi pada hari Jumat. Maka kalau dia sudah sholat id, dia boleh untuk tidak Jumat, tapi dia sholat zuhur. Zohirnya ketika melaksanakan salat Jumat itu ada syarat-syaratnya, di antaranya ada khutbahnya dan ada jamaahnya. Nggak bisa kita salat Jumat sendiri, ya kan? Kan nggak bisa kita antum di rumah karena terlambat salat Jumat, adalah di rumah saja antum sediakan mimbarnya, naik di atas meja makan, innal hamdalillah, habis itu antum salat sendiri. Demikian kan nggak bisa juga seperti itu. Jadi Allahu a'lam bishawab, zohirnya Pak, zohirnya ini ya dari fikih yang terkait dengan Jumat, apabila kita nggak melakukannya dia zuhur, maka zohirnya zuhur. Allahu a'lam. Zohirnya ya. Zohirnya zuhur. Karena kalau melaksanakan salat Jumat harus ada kriteria untuk melaksanakan salat Jumat tersebut. Allahu a'lam. Ada lagi? Atau di 0813 600 600 61 kita sediakan. Yuk silakan. Ada? Ya. Iya. Jibril mengajar ke Rasulullah qiraah sabahnya. Udah itu aja. Ya udah. Demikian. Ya, Jibril memang mengajarkan dengan dengan 7 qiraah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sahabat yang nukar-nukarkan sesuai dengan lahjah mereka, enggak. Ya misalnya ketika Allah mengatakan Allahu Akbar turun kepada orang Arab, bahasa Melayu lah misalnya, Allah Maha Besar. Nanti lahjah orang Minang, Allah gadang bana. Nanti orang Betawi, Allah gede banget. Demikian. Itu kan tasarruf kita yang menerjemahkan ke bahasa kita. Tapi kalau ini enggak. Demikian ikhwah. Enggak. Ya kalau kita misalnya
di Indonesia kita mengatakan saya bisa pergi. Saya hari ini sudah bisa pergi. Itu kan lahjah kita. Orang Malaysia kita katakan, hari ini saya sudah bisa pergi. Apa cik bisa? Bisa itu bisa ular katanya. Bisa itu ular. Bisa ular mereka, nggak ada pakai bisa. Boleh kalau mereka. Hari ini awak boleh nak pergi lah. Gitu. Jadi itu kan bahasa kita kemudian ditransfer ke bahasa Melayu. Al-Quran nggak begitu. Memang diturunkan dengan 7 bahasa, 7 lahjah. Ada lagi? Antum belajar satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Satu aja nggak kelar-kelar kan? Ada lagi, ikhwah? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dia cuma mengucapkan salam aja rupanya. Ada. Ya udah kita pulang kalau gitu ya. Tapi ikhwah, ya betul, berarti nampak wajah-wajahnya itu wajah-wajah nggak capek sih, tapi kepingin istirahat. Iya, kepingin istirahat. Demikianlah ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.